Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di dalam Sapaan Gembala GKI. Kali ini bersama dengan saya, Yogi Fitra Firdaus, kader pendeta GKI yang sedang menjalani praktik jemaat kedua di GKI Banyumas, Jawa Tengah. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dan kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur dan bersuka cita atas segala limpahan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa hadir menjaga dan memelihara kehidupan hari lepas hari. Dan pada hari ini kami kembali datang ke hadapan-Mu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu yang menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan kami dan yang menuntun setiap langkah hidup beriman kami sehingga tingkah laku kami pun berkenan di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan kita pada hari ini didasarkan pada surat Ibrani pasal 10 ayatnya ke-23 hingga ke-25. Dan saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada tahun 2017 ada sebuah film superhero berjudul Justice League. Meskipun film tersebut dianggap tidak sesukses seri The Avengers besutan Marvel Studio, tetapi ada satu tagline yang menarik perhatian saya ketika pertama kali menyaksikan film tersebut, yaitu "You cannot save the world alone", atau kamu tidak bisa menyelamatkan dunia ini hanya seorang diri saja. Ada pesan yang begitu kuat dari penulis skenario film tersebut bahwa seorang manusia berkekuatan super pun membutuhkan kehadiran pribadi lain untuk mencapai tujuannya. Dan bukankah sedari duduk di bangku sekolah kita sudah diajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup seorang diri saja. Sejak dari kita lahir ke tengah dunia ini, bahkan ketika kelak nanti kita dipanggil pulang oleh Bapa di surga, kita memerlukan kehadiran orang lain. Demikian juga dalam kehidupan beriman kita sebagai orang Kristen. Allah tidak pernah memanggil umatnya untuk sendirian saja. Di dalam penciptaan Allah mengatakan bahwa tidak baik manusia seorang diri. Dan setelah peristiwa Pentakosta, orang-orang yang percaya kepada Kristus berkumpul dalam sebuah komunitas yang disebut Jemaat Mula-Mula. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bisa dikatakan bahwa komunitas menjadi ciri khas dari kekristenan. Setiap orang percaya memerlukan komunitas yang sehat dan membawa setiap anggotanya di dalam pertumbuhan kerohanian. Maka berdasarkan pembacaan kita atas Ibrani pasal 10 ayat 23 hingga 25, kita diajak memiliki komunitas yang membawa pertumbuhan kepada pengharapan akan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penerima surat Ibrani merupakan kelompok Kristen Yahudi yang kala itu sedang mengalami berbagai penderitaan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka mengalami penderitaan yang total, baik secara jasmani maupun rohani. Penderitaan jasmani dalam bentuk diasingkan, dimiskinkan, disiksa, bahkan dibunuh. Dan penderitaan rohani yang mereka alami yaitu timbulnya ajaran-ajaran sesat yang meragukan keilahian Yesus Kristus dan ingin menarik mereka untuk kembali kepada ajaran Yudaisme. Di tengah situasi penuh penderitaan dan tekanan tersebut, ternyata ada orang-orang yang mundur di dalam iman mereka. Dan orang-orang yang meninggalkan iman kepada Yesus Kristus ternyata adalah
sebagian orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dituliskan di dalam Ibrani pasalnya ke-10 ayat ke-25. Mereka memutuskan relasi dari persekutuan orang percaya dengan berbagai alasan, mulai dari rasa takut, perasaan tidak aman, hingga kerugian secara ekonomi. Terputusnya hubungan dengan sesama umat beriman membuat sebagian orang tersebut kehilangan jangkar pengharapan mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang sejak dari dulu kala sebagai manusia kita diperhadapkan dengan realita bahwa kita rentan terhadap penderitaan. Ada kalanya kita mengalami rasa sakit, baik secara fisik maupun secara batiniah. Kita diperhadapkan dengan kegagalan demi kegagalan. Ada tekanan hidup yang senantiasa menderita kita. Ada duka cita. Dan juga ada kebangkrutan yang harus dialami oleh pribadi. Lalu siapakah di antara kita yang sepanjang hidup ini tidak pernah mengalami penderitaan? Benar, kita diperhadapkan di dalam realita bahwa seringkali kita mengalami penderitaan. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan senantiasa ada bagi kita sekalian. Bagi sebagian orang, mereka mencari pemulihan di dalam tekanan hidup dengan healing dari hal-hal yang seperti menyukakan hati mereka, berlibur, belanja, memancing, pergi ke alam, dan sebagainya. Tentu itu hal yang sah dan wajar untuk dilakukan. Tetapi sebagai umat beriman, kita juga perlu memahami bahwa di dalam persekutuan dan ibadah kita sedang diajak untuk menjumpai Allah sang sumber pemulihan sejati, serta dikuatkan melalui kehadiran sesama orang percaya. Di dalam komunitas beriman, kita sama-sama diajak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan saling menasihati. Di antaranya yang pertama, kita saling merengkuh kerapuhan hidup satu dengan yang lain. Yang kedua, kita diajak untuk menyadari bahwa kita tidak sedang berjalan atau berjuang sendirian di tengah penderitaan. Dan pada akhirnya kita bersama-sama menaruh pengharapan di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kunci dari komunitas yang bertumbuh dalam pengharapan adalah semakin mengenal pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pribadi yang setia kepada umatnya. Janjinya ya dan amin, dan penebusannya memberikan pengharapan yang kekal bagi setiap orang percaya. Pengharapan yang kekal di dalam Yesus Kristus mendorong kita untuk bisa menjalani kehidupan dengan penuh optimis di tengah berbagai dinamika kehidupan yang tidak mudah ini. Memang berjalan di dalam pengharapan kepada Kristus, di dalam keoptimisan hidup beriman, acap kali tidak terasa mudah. Tetapi kita diingatkan bahwa di dalam pengharapan kepada Kristus, kehidupan kita tidak hanya berorientasi tentang diri saya sendiri, tentang kebutuhan-kebutuhan pribadi, atau berorientasi pada kehidupan di dunia ini saja. Dan Bapak Ibu Saudara, yang patut kita pahami adalah pengharapan menjadikan penderitaan sebagai sarana latihan atas ujian iman kita, sehingga kehidupan kita pun semakin bertumbuh dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita saling melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam hidup beriman. Selamat bertumbuh dalam komunitas dan selamat berpengharapan di dalam Kristus. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami persekutuan umat beriman. Tetapi dalam persekutuan itu juga kami disadarkan bahwa kami semuanya dipanggil untuk mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan dan pengharapan kami akan Kristus. Terlebih di tengah kehidupan yang semakin hari terasa tidak mudah bagi kami. Tetapi kami diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang setia, Allah yang janjinya ya dan amin. Dan di dalam itulah kami dipanggil untuk saling merengkuh kerapuhan kami dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.